Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran menyebabkan satu rumah warga di Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga, Sambas, Kota Sibolga, ludes terbakar. Patut dicontoh warga binaan Lapas Kelas 2A Kabupaten Langkat melakukan panen raya padi di areal pertanian milik Lapas. Melepas penat dengan menikmati lokasi wisata pemandian Babarsari Laukulap yang memiliki aliran sungai dari pegunungan hutan Lauser di Kabupaten Langkat. Ya, kita awali informasi pertama. Satu unit rumah warga di Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga, Sambas, Kota Sibolga, ludes terbakar. Material rumah yang terbuat dari kayu papan mengakibatkan kobaran api sulit dipadamkan. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga, Sambas, Kota Sibolga pada Rabu siang. Warga bersama petugas pemadam kebakaran berupaya untuk memadamkan kobaran api yang terus membesar karena banyaknya material rumah yang terbuat dari papan kayu. Sebagian warga lainnya mengevakuasi barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 4 unit mobil tangki untuk suplai air diturunkan ke lokasi kejadian. Api bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Menurut warga, api berasal dari lantai 2 rumah milik keluarga Lubis. Tak berselang lama, kobaran api langsung merambat ke lantai 1 rumah. Di belakang rumahnya, kami hati-hati menjaga. Jangan terjadi atau berikan kesempatan kepada kami. Makanya kami memberikan solusi mengangkat barang-barang kami. Karena asap apinya atau api barang itu datang lagi di jalan tengah ke dapur kami. Kira-kira jam berapa tadi kejadiannya? Kurang jam 1:30. Asal api diduga dari mana asal api diduga? Akibat peristiwa itu, 1 unit rumah milik Lubis yang dihuni oleh 7 orang ludes terbakar. Asal api dari menurut keterangan keluarga Pak Lubis dari atas rumah yang kebetulan di lantai 2 kosong. Mereka ada di bawah lantai 1 dan ada tetangga yang memberitahu dari luar kebakaran di atas. Begitu mereka keluar dari rumah, lantai 2-nya rubuh terbakar. Berarti mungkin sudah lama terbakar di lantai 2. Pasti cuma satu unit rumahnya. Habis total rumah, tapi itu ada berapa keluarga ya? Di sini ya ada sekitar 4 ya. Ada sekitar 4 keluarga. Ya, 7 keluarga. 7 keluarga. Meski tak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran ini, namun diperkirakan menimbulkan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga. Petugas unit Reskrim Polsek Labuhan, Kota Medan menangkap seorang pelaku begal yang mengakibatkan korbannya dalam kondisi kritis di Kelurahan Pekan Labuhan pada 5 Maret lalu. Petugas menembak kaki pelaku karena berusaha kabur saat hendak diamankan. Riswandi berusia 22 tahun berjalan pincang saat digiring petugas unit Reskrim Polsek Labuhan saat rilis pengungkapan kasus begal di Mapolsek Labuhan, Kota Medan. Ia ditembak kakinya karena berusaha melawan petugas dan melarikan diri ketika hendak dibawa dari terminal penumpang Pelabuhan Belawan ke Mapolsek Labuhan pada 15 April. Berdasarkan penyelidikan petugas, tersangka melakukan tindak pidana kekerasan dan upaya pencurian sepeda motor kepada korban berinisial F di Kelurahan Pekan Labuhan, Kota Medan pada 5 Maret. Akibat perbuatannya itu, korban sempat kritis dan dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Medan. Kapolres Pelabuhan Belawan menyatakan tersangka adalah residivis dan bermaksud melarikan diri ke Kota Batam. Belum ditangkap, yang bersangkutan sudah merupakan residivis, sudah pernah divonis untuk 2 kasus. Yang pertama pelemparan bom molotov ke kendaraan kepolisian dan yang satu kasus pemerasan. Nah, saat ini
Berdasarkan pengakuan dan pendalaman dari keterangan tersangka, dia melakukan 4 tindak pidana lainnya selain tindak pidana yang sedang ditangani, yaitu 3 kasus pencurian dengan kekerasan dan 1 lagi kasus penganiayaan. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena dari keterangan tersangka ada pelaku lainnya yang turut melakukan penganiayaan kepada korban. Akibat perbuatannya itu tersangka dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Informasi berikutnya, seorang ayah di Kabupaten Deli Serdang tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih berumur 10 tahun. Perilaku biadab ini ternyata sudah dilakukan pelaku sejak korban berumur 8 tahun. Mengetahui tindakan bejat sang suami yang juga ayah dari anaknya, ibu korban melaporkan SD berusia 35 tahun ke Polresta Deli Serdang. Menurut kuasa hukum korban yang berusia 10 tahun dicabuli beberapa kali dan dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di dalam kamar rumahnya saat ibu korban sedang tidak ada di rumah. Aksi bejat pelaku sudah dilakukan selama 2 tahun atau sejak korban berusia 8 tahun. Saat itu korban tidak berani memberitahukan kepada ibunya karena diancam pelaku. Kasus ini terungkap saat sang ibu menerima laporan dari sepupu korban yang menceritakan tindakan keji sang ayah. Sang ibu kemudian memastikan informasi tersebut kepada korban. Pelaku yang ditangkap polisi sudah mengakui perbuatannya. Dalam hal ini korban diduga mengalami perbuatan cabul yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Yang mana menurut pengakuan dari korban, hal ini dilakukan sejak kelas 2 SD hingga kelas 5 SD. Nah, selain daripada itu, korban juga mengakui bahwa dia mendapatkan perlakuan dugaan penganiayaan, yang mana hal ini tentunya kita berharap dan memohon kepada Polres Deli Serdang supaya menerapkan pasal yang maksimal kepada pelaku ini, begitu. Itu harapan kita dari penasihat hukum tentunya. Terungkapnya kasus ini seperti apa, Bang? Terungkapnya kasus ini di mana korban bercerita kepada saudaranya. Nah, saudaranya inilah yang menyampaikan kepada ibu kandungnya, sehingga ibu kandungnya menyampaikanlah ke kepala desa, sehingga persoalan ini menjadi terbuka, begitu. Pelaku ini adalah ayah kandung dari si korban. Jadi kejahatan ini dilakukan oleh si pelaku di kediaman rumahnya sehari-hari. Jadi pelaku ini pada saat melakukan kejahatan, anak yang berada di rumah itu dipanggil ke kamar tidur oleh si pelaku, kemudian diminta untuk melayani hubungan badan oleh ayah kandungnya. Namun karena hal itu bukan kebiasaan dan masih anak-anak, dia tidak mau melayani orang tuanya, dan karena dalam kondisi ditekan dan dipaksa oleh orang tuanya, terpaksa korban melayani nafsu dari si pelaku. Polisi sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Akibat perbuatannya itu, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.